patch terbaru kita. Tapi gua ingatkan dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan patchnya. Di sini jadi tidak akan ada perubahan dari segi emblem. Untuk battlefield adjustment juga minim banget, hanya beberapa item saja yang diganti. Dan gua nggak ngerti sih, ini kenapa patch barunya tuh kayak patch yang cuma bikin tenang komunitas, tapi in gamenya tuh kayak dipalsukan gitu loh. Bang, apa maksud lu dipalsukan? Kenapa emang ada nerf yang nggak masuk akal ya? Ya emang ada nerf yang nggak masuk akal. Nanti bakal kita cek, dan gue udah sempat baca di sini satu demi satu. Bahkan menurut gue ada yang nggak masuk akal aja sih. Kayak ngapain tulisannya nerf kalau gini mah, ngapain di adjustment gitu loh. Sekalian aja kalau emang mau nerf, kurangin damage-nya. Kalau emang mau diubah metanya jadi match gold laner, ya ubah sekalian aja gitu loh. Dan alhasil sepertinya kita say goodbye dulu sama match gold laner. Sepertinya kita akan tetap pada meta sekarang dan tidak akan ada perubahan sama sekali di in-game. Karena ya bisa dibilang di sini penyesuaian hero-nya, terutama dari yang pertama nih ya, Beatrix. Dari semua senjata, basic attack-nya mengalami adjustment, terutama bagi Rainer atau Sniper Rifle, yang dimana dari segi damage-nya dikurangi sampai dengan maksimal 400% physical attack. Sementara hitbox-nya ditingkatkan lebih lebar daripada sebelumnya, sehingga basic attack dari Rainer lebih mudah lagi untuk mengenai musuh kalian. Yang kedua ada Wesker atau Shotgun. Kalau kalian lihat di sini ada tanda panah ke bawah yang artinya nerf. Namun dari damage-nya ternyata secara mengejutkan, Moonton meningkatkan dari 125 sampai dengan 195% physical attack sampai dengan 150% hingga 220 physical attack. Lebar hitbox-nya memang dikurangi menjadi 75% daripada hitbox awalnya. Damage pelurunya juga dikurangi sesuai dengan adjustment yang terjadi. Setiap pelurunya memberikan 25% damage awal, sehingga total damage yang diberikan di jarak dekat agar beberapa peluru sekaligus dapat mengenai target. Tapi menurutku ini tidak mengubah banyak hal, karena Wesker tetap Wesker, Shotgun tetap Shotgun, karena memang damage-nya begitu tinggi dan bahkan ditingkatkan damage-nya. Jadi menurutku nanggung sih kalau hitbox-nya doang yang dikurangin dan juga physical damage-nya malah ditingkatkan. Yang ada dengan item yang sama, Beatrix tetap menjadi senjata yang mematikan di dalam rumput. Dan bahkan gak cuma itu, kan masalah utamanya Beatrix ini 4 hit ke arah base. Dan teman-teman lihat deh, di patch terbaru 4 hit ke arah base. Jadi menurutku nerf ini kayak ya nerf bayangan aja. Nerf biar shotgun di nerf, jadi komunitas tenang. Padahal enggak, damage-nya ditingkatkan. Jadi menurut gua nggak ada perubahan yang signifikan sih dari shotgun ini. Tetap bisa menjadi sebuah senjata yang high risk, high reward. Apalagi kalau misalkan kita bisa maksimalin rumput yang kita punya. Rainer dan Wesker ada sedikit adjustment, tapi Bennett atau Grenade Gun itu damage-nya dikurangi dari 320% maksimal sampai dengan 300% physical attack maksimal. Namun efek slow dari basic attack-nya ditingkatkan dari 30% menjadi 40%. Nibiru atau Submachine Gun juga kali ini damage-nya ditingkatkan dari maksimal 67,5% physical attack menjadi 70% physical attack di angka maksimalnya, sehingga membuat Nibiru menjadi senjata yang lebih mematikan daripada di patch yang sebelumnya. Dari basic attack aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa Beatrix ini nggak di nerf, ini mah di buff, di adjustment dikit doang, nggak ada perubahan. Ini malah jadi senjata yang lebih mematikan Beatrix-nya, apalagi di tangan yang tepat. Kabuki, Nino, Skylar contohnya. Clover juga sih, nggak boleh ketinggalan lah. Clover, Kadera, Haze, Marky, ya pokoknya semua pemain lah yang ada di MPL ya. Cewek Gold Laner timnas, gue ketinggalan. Padahal itu Gold Laner yang lagi paling OP sekarang. Lanjut, ultimate dari Beatrix juga mengalami perubahan, terutama dari Rainernya yang durasi pembidikannya dikurangi sampai dengan 8 detik saja. Lifesteal-nya dikurangi sampai dengan maksimal 25%, dan juga membatalkan skill akan mengurangi cooldown sebanyak 50%. Jadi kalian gak bisa tuh ngebidik lama-lama. Kalau misalkan emang udah ada musuhnya, langsung tembak aja. Wesker Shotgun kali ini juga mengalami sedikit perubahan. Lihat aja dari damage-nya yang ditingkatkan. Damage-nya ditingkatkan. Wow, luar biasa. Damage-nya ditingkatkan sampai dengan maksimal 550 plus 130% physical attack. Untuk lebar hitbox-nya juga dikurangi sama seperti basic attack-nya hingga 75% dari hitbox awalnya. Namun menurutku ini tidak mengubah apapun dari Beatrix, karena damage-nya tetap sakit dan juga dia tetap bisa main ngumpet-ngumpet di dalam rumput. Kali aja ada yang lewat, tembak di HBD begitu saja. Untuk ultimate dari Bennett Rage atau Grenade Gun, ini juga efek slow-nya ditingkatkan dari 30% menjadi 40%. Dan untuk Nibiru Passion atau Submachine Gun Ultimate, kali ini damage-nya ditingkatkan dari 6 kali lipat sampai dengan 10 kali. Gua ulangin lagi ya, 10 kali. Namun untungnya, walaupun damage dilipat gandakan, namun damage di setiap pelurunya dikurangi dari 320 plus 60% physical attack
menjadi maksimal 210 plus 40 physical attack. Damage setiap pelurunya berkurang sekitar 35%. Total damage-nya meningkat sekitar 10%. Jadi sekarang nih Virus Passion atau ultimate-nya Beatrix itu bakal lebih sakit lagi kalau emang damage-nya tuh kena semuanya. Sementara untuk setiap pelurunya, ya kan, setiap pelurunya yang kena itu tuh emang damage-nya ada yang sedikit dikurangi. Namun kalau emang ultimate-nya lu masih diem di situ dalam durasi waktu si Beatrix nembak ya lu tetap kena damage yang sangat amat tinggi, bahkan ditingkatkan sampai dengan 10%. Kesimpulannya, Beatrix masih OP kalau begini mah, Bang Munton. Tidak ada perubahan, tidak ada ini nerf bayangan. Ini kalau misalkan orang-orang yang krisis membaca, jarang membaca, tidak suka membaca patch ini, Beatrix tanda panah ke bawah, artinya di nerf. Wow, aku lepaskan saja Beatrixnya. Abis itu kebandai sama Beatrix. Gila sih, menurut gua nerfnya ini emang oke lah, ada impactnya lah. Hitboxnya jadi lebih kecil, serangannya jadi harus lebih deket dari shotgun. Tapi lu lihat deh, damage-nya ditingkatkan. Ya kalau begini mah tetap overpower Beatrix-nya ya. Lanjut kalau begitu. 1-1 kali ini mendapatkan adjustment tapi cuma dari cooldown reduction-nya saja, yaitu dari maksimal 34 detik ultimate sampai dengan 40 detik maksimal ultimate. Sekarang ultimate hanya dapat digunakan pada target yang telah dikenai dari semua weakness point-nya, sehingga tidak dapat bebas untuk memilih lawan untuk ditargetkan. Ini nerfnya lumayan sedikit ada impact-nya, tapi kalau jujur menurut gua cooldown reduction itu bisa diakalin. Dan untuk weakness point-nya, kalau misalkan sekarang berarti 1-1 lebih bisa mengoptimalkan hal tersebut ke arah tanker-tanker atau frontliner, sehingga nantinya kalau misalkan tanknya mati, otomatis musuhnya kurang kuantitas. Tapi kalau ngomongin soal late game, sekarang nih ya rata-rata orang udah pada ngerti nih, 1-1 itu di counternya ya pakai Winter Truncheon. Jadi wajar nih menurut gua 1-1 masih oke lah, masih ada sedikit improvement. Dan kata nerfnya tuh jadi beneran, walaupun memang untuk di tangan yang tepat, apalagi 1-1 yang winning condition di early game, apalagi yang di nerf cuma cooldown, ya pasti bisa diakalin lah pakai item-item cooldown reduction. Natalia mengalami sedikit adjustment, yaitu adalah dari passive effect-nya yang efek slow-nya dihapus. Tapi buat sekarang digantikan dengan efek silent, yang dimana efek silent-nya itu tidak lagi 2 mark. Namun sekarang setiap mark akan menyebabkan efek silent selama 0,25 detik. Nanggung tapi ya oke lah, still oke lah menurut gua. Lalu ada efek baru yang dimana conceal atau terlihat oleh lawan di sekitar selama 2 detik setelah lawan berada di dalam jangkauan. Sekarang diubah menjadi 0,6 detik saja setelah lawan berada di dalam jangkauan. Namun tidak dapat ditargetkan oleh penargetan cerdas atau smart targeting seperti skill-skill tertentu atau basic attack. Jadi kesimpulannya, Natalia ini sebenarnya ada mengalami sedikit adjustment dari segi pasifnya, efek silentnya jadi lebih sering. Namun untuk efek concealnya, ternyata Natalia makin dipersulit lagi nih, karena buat sekarang jadi lebih mudah lagi untuk terdeteksi ketika ada lawan di sekitar lingkaran dari Natalia. Dan user Natalia sih udah boleh mulai hati-hati sih untuk mainin invisible-nya. Selanjutnya ada Valentina yang ternyata mendapatkan banyak sekali adjustment, nerf terutama, karena dari skill satunya durasi efek Terrify-nya dikurangi dari 0,7 detik jadi 0,6 detik. Untuk ultimate-nya, Valentina kali ini maksimal cooldown-nya ada di 55 detik. Dan sekarang Valentina ketika berhadapan dengan 1-1, ketika berhadapan dengan Minotaur, ketika berhadapan dengan X-Borg harus mengalami beberapa kondisi. Salah satunya weakness point harus pecah terlebih dahulu ketika kita mengambil ultimate 1-1. Selanjutnya ketika Valentina mengambil ultimate dari Minotaur, mau tidak mau rage-nya harus penuh. Dan berarti 3 hero ini bisa menjadi sebuah counter dari Valentina. Ini counter baru untuk Valentina banget sih lebih tepatnya, karena memang membutuhkan banyak banget syarat. Karena 3 hero ini udah membuka mata kita bahwa Valentina kok jadi ribet ya. Di saat banyaknya hero-hero yang mendapatkan adjustment, Yin ternyata mendapatkan adjustment lagi. Skill satunya untuk cooldown reduction kali ini dikurangi dari 8 detik maksimal menjadi 7 detik maksimal. Damage reduction di skill 2 kali ini juga ditingkatkan dari 25% menjadi 30%. Sementara untuk animasi ultimate-nya kali ini sedikit ditingkatkan jeda sebelum memasukkan target ke dalam sebuah domain atau my turn ultimate milik Yin. Namun overall adjustment yang dilakukan oleh Munton, aku bakal bilang kalau ini adalah adjustment yang cukup positif untuk Yin, terutama di meta support dan team fight sekarang. Jadi kita bisa membawa metode pick off ketika kita berhadapan dengan hero-hero support seperti Digi atau Faramis, seperti contohnya pas Alter Ego lawan EVOS Legends waktu di week yang ke-6 MPL Indonesia season yang ke-10. Faramis ternyata mengalami sedikit adjustment juga dari skill satunya yang fix cooldown-nya ditingkatkan sampai dengan 18 detik. Lalu skill 2-nya yang kali ini damage-nya juga dikurangi, dan bahkan magic power bonusnya juga dikurangi persenannya sampai dengan 108% magic power. Nggak cuma skill 1 atau bahkan skill 2, ultimate-nya
juga base HP tambahannya dikurangi dari 900 plus 15% maksimum HP sampai dengan 800 plus 10% maksimum HP saja. Jadi kesimpulannya, Faramis mungkin sudah mulai dikurangi perlahan-lahan dari efek ultimate-nya, sehingga membuat Faramis sepertinya akan bergeser perlahan-lahan menjadi sosok roamer ketimbang sosok mid laner karena memang damage-nya nanggung banget. Akhirnya Johnson mengalami perubahan, yaitu pada ultimate cooldown-nya yang sebelumnya maksimal 40 detik dihitung setelah skill digunakan atau Johnson menjadi mobil, sekarang hanya menjadi maksimal 30 detik saja namun dihitung dari skill berakhir. Jadi ultimate Johnson itu baru muter pas abis dia nabrak. Jadi nggak mungkin tuh Johnson nabrak 2 kali berturut-turut kayak misalkan Johnson di patch yang sebelumnya, sehingga Johnson sekarang lebih balance dan lebih bisa digunakan lagi di Epical Glory. MPL juga sih. Sebenarnya Johnson bisa banget untuk digunakan, apalagi untuk memainkan rotasi cepat. Selanjutnya ada Alice yang di-adjust juga. Sebelumnya atributnya itu pertumbuhan HP-nya lumayan tinggi, yaitu adalah dari 201 dikurangi sampai dengan 169. Namun secara mengejutkan, Alice kali ini pertumbuhan mananya dikurangi dari 110 sampai dengan 0. Jadi tidak akan ada lagi pertumbuhan mana dari Alice. Loh, kalau begini mananya gimana bang? Kan Alice butuh mana. Tenang aja, Alice mendapatkan efek baru, yaitu adalah 2 Blood Orb yang akan muncul saat di sekitar terdapat hero lawan yang tereliminasi. Alice dapat menyerat Blood Orb, namun dari masing-masing Blood Orb ini juga meningkatkan maksimum mana yang didapatkan sebanyak 20 secara permanen. Jadi pertumbuhan mananya sekarang harus memaksimalkan yang namanya Blood Orb. Dan ada efek yang dihapus, yaitu adalah memulihkan 50 mana setelah menyerap Orb. Sebelumnya, setiap penyerapan 12 Orb akan meningkatkan 10% cooldown reduction. Tapi buat sekarang, setiap 12 Orb yang didapatkan akan meningkatkan mana regen. Sehingga pertumbuhan mana yang sebelumnya 0 dari Alice sekarang ditingkatkan nih dari mana regennya. Dan ini menjadi alternatif dari Alice ketika Blood Orb-nya benar-benar dimaksimalkan. Ultimate dari Alice mengalami sedikit peningkatan, namun menurut aku dengan penggunaan mana yang cukup boros juga teman-teman, karena penggunaan mananya atau mana cost-nya sampai dengan 140. Namun untuk peningkatan HP regen 80 plus 20% magic power maksimal ditingkatkan sampai dengan 100 plus 10% magic power maksimal. Damage-nya kali ini juga diubah karena ada penambahan sedikit dari maksimum mana dan juga maksimum HP. Serta damage yang diberikan untuk non-hero unit berdasarkan maksimum HP dibatasi pada 600. Kesimpulan dari Alice, kalau misalkan Blood Orb-nya ini ternyata harus memaksa hero lawan tereliminasi, mau tidak mau Alice mid lane makin lebih nyata. Sehingga nantinya ketika Alice melakukan ganking dan mendapatkan point kill atau eliminasi dari lawan-lawannya di gold lane atau EXP lane atau jungle, otomatis Alice makin lebih mudah untuk menabung Blood Orb yang bisa dia maksimalkan sebagai mana pool yang nantinya makin lebih luas lagi dan memperbanyak damage yang dia berikan ketika menggunakan ultimate. Minsitar kali ini mendapatkan sebuah buff, yaitu adalah dari skill 2-nya yang meningkatkan shield early game yang sebelumnya minimal 200 jadi 350 di angka awalnya, walaupun maksimalnya tetap di angka 600. Sedikit mempercepat serangan dan memperlebar hitbox adalah sebuah adjustment yang ditingkatkan untuk skill 2-nya. Untuk ultimate dari Minsitar, sekarang Minsitar bisa menonaktifkan semua skill blink atau dash dari pasif, misalnya Ultimate Saber, pasif 1-1, pasif Ruby, atau pasif milik lawan kita yang terkena ultimate dari King's Call. Jadi otomatis Minsitar sudah termasuk ke dalam list untuk counter dari 1-1 atau bahkan Ruby nanti di week-week selanjutnya untuk MPL. Moskov kali ini juga mendapatkan adjustment di mana skill satunya untuk attack speed-nya dikurangi sampai dengan maksimal 1,5 kali lipat. Namun untuk ultimate-nya kali ini ada efek yang ditambahkan, yaitu adalah 50% slow effect selama 1 detik hingga 5 detik, dan juga cooldown-nya walaupun ditingkatkan namun slow effect-nya tetap lebih bisa dimaksimalkan. Ya sebenarnya adjustment ini nggak berpengaruh banyak untuk di in-game. Moskov tetaplah Moskov, paling-paling digunakan hanya untuk mengcounter Fanny ketika Fanny-nya digunakan oleh lawan kalian. Untuk Badang kali ini skill satunya mendapatkan beberapa adjustment, yaitu adalah dari segi pengisian charge-nya yang dikurangi jadi 8 detik maksimal. Walaupun skill satu dari Badang itu lebih cepat digunakan, namun base damage serangan awalnya dikurangi sampai dengan maksimal 260 saja. Dan untuk damage serangan berikutnya juga dikurangi dari 210 sampai dengan 195 di angka maksimalnya. Membuat Badang walaupun lebih cepat untuk menggunakan skillnya, namun damage-nya tidak akan semaksimal sebelumnya. Selanjutnya ada Varsha yang di buff. Untuk pasifnya kali ini sedikit diubah dari efeknya, yang sebelumnya adalah 150 plus 120 magic power, sekarang jadi 8% plus 1% di setiap 200 magic power. Semakin banyak magic power, otomatis persenan damage pasifnya semakin tinggi. Dan akhirnya problem solve untuk ultimate dari Varsha yang kali ini dari maksimal 38 detik jadi 34 detik saja. Hero lama yang sudah hilang akhirnya di buff lagi. Valir
Sang Raja Api kali ini skill satunya ditingkatkan dari 9 detik sampai dengan 7,5 detik saja untuk dari segi pengisian skill pertamanya. Untuk skill keduanya, mengoptimalkan penggunaan skill dan sekarang animasinya selaras dengan kondisi berhasil atau tidaknya skill digunakan. Namun gimana pendapat kalian? Valir di patch yang sekarang sebagai mid laner kayaknya kurang banget deh untuk digunakan. Mungkin untuk roamer mungkin saja masih bisa digunakan. Skill 1 Bruno sekarang memperoleh 30% movement speed tambahan selama 0,5 detik saat powerball miliknya mengenai lawan. Jadi, Bruno bisa melakukan hit and run di patch terbaru kita. Fredrin juga mendapatkan beberapa adjustment dan juga buff. Lebih tepatnya di skill pertama yang sekarang mengurangi jeda penggunaan skillnya. Skill keduanya ditingkatkan masalah pergerakan Fredrin dan sekarang skill ini bisa digunakan untuk melarikan diri. Ultimate-nya sekarang mengurangi secara drastis jeda setelah penggunaan skill sehingga Fredrin bisa saja masuk ke dalam rentetan meta baik di rank atau di MPL. Granger mendapatkan sedikit adjustment yaitu adalah buff di skill 2-nya yang sekarang peningkatan base damage-nya ditingkatkan dari 30% maksimal jadi 40% maksimal. Lapu-lapu ultimate-nya ditingkatkan lagi yaitu adalah dua serangan pertamanya yang sebelumnya maksimal 450 ditambah 140% physical attack jadi 580 plus 160 physical attack. Dan bisa saja lapu-lapu menjadi salah satu opsi untuk XP laner sekarang karena XP laner sekarang rata-rata udah pada mulai template dari pemilihan hero-nya. Untuk Bane ternyata skill 2-nya juga ditingkatkan yang base damage-nya sebelumnya 400 jadi 450 dan batch HP regen-nya dari 285 menjadi 300. Skill 1 Jawhead di buff yang sebelumnya dari 220 maksimal plus 25% physical attack jadi 250 plus 30% physical attack. Fun fact, gue sering banget pakai Pakito XP lane di rank dan ketemu Jawhead yang pakai high end dry, itu Pakito bonyok, serius. Mungkin bisa dicoba ya. Selanjutnya ada Julian yang ternyata early gamenya masih kuat walaupun udah di nerf. Dan sekarang pasifnya di nerf lagi. Tapi ini menurutku bukan nerf yang signifikan, melainkan nerf yang bisa dimainkan. Karena dengan cooldown reduction yang sebelumnya di maksimal 7 detik, sekarang cooldown dari Julian itu scale up atau berdasarkan dari seiring berjalannya level. Jadi di level maksimal, cooldown dari semua skill Julian itu ada di 6,5 detik. Dan ini berarti secara nggak langsung jadinya buff dong. Hey, Munton, tulisannya nerf tapi ini buff gitu loh. Jadi ya gimana? Tadi Beatrix tulisannya nerf tapi di buff. Ini Julian juga tulisannya nerf tapi sebenarnya ya kalau udah level 15, udah scale up winning condition, bisa 4 detik dong ultimate-nya. Masya mendapatkan nerf yaitu adalah dari atribut pertumbuhan HP-nya dikurangi dari 165 jadi 145. Untuk pasifnya, physical lifesteal yang dia dapatkan ketika 2 bar dikurangi 10% jadi 15% saja. Dan physical lifesteal saat 1 bar HP nilai totalnya tidak berubah sama sekali jadi tetap di angka 15% dan ini adalah nerf untuk basic attack dari Masya. Atribut Fanny juga berkurang untuk physical defense-nya dari 19 menjadi 16. Nggak cuma defense tapi pertumbuhan physical attack-nya juga dikurangi dari 13,25 jadi 10,25. Dan untuk skill 2 sekarang dioptimalkan pergeseran kameranya. Sekarang pandangan kamera akan bergeser dengan benar ke arah yang telah ditentukan. Aldos nggak ada angin, nggak ada hujan ternyata dikurangi dari base HP-nya yang sebelumnya 2718 jadi 2668. Nggak cuma base HP-nya namun pertumbuhan HP-nya juga dikurangin dari 210 sampai dengan 190 dan membuat Aldos sepertinya butuh sekali item tank sebelum nanti dia bisa meninju-ninju lawannya di late game di stack 500. Ada beberapa hero adjustment lainnya seperti mengoptimalkan ultimate guard sehingga arahnya tidak lagi berubah jika terkena efek knockback atau teror atau penggunaan flicker. Poin yang kedua dari adjustment hero adalah mengoptimalkan pengendalian basic attack dari beberapa hero seperti Sun, Moskov, Zask, dan lain-lain. Attack speed mereka akan menjadi lebih lancar jika menggunakan equipment attack speed. Selanjutnya nggak berhenti sampai dengan di hero adjustment, ada juga penyesuaian battlefield atau battlefield adjustment. Tema Sanctum Island, yang dimana ini berarti map baru. Lalu ada item baru yaitu adalah Magic Sentry. Fitur Magic Sentry ini muncul di sisi belakang dinding base setiap kali suatu tim kehilangan inner turret. Inner turret itu adalah turret yang kedua kalau misalkan dari 3 turret yang berdiri kokoh di base kalian. Magic Sentry akan menerangi area jungle tim tersebut selama 6 detik dan dapat digunakan sekali setiap 90 detik saja. Fitur ini mempermudah tim yang lagi kalah untuk comeback karena mereka bisa tahu loh posisi-posisi lawannya yang ada di area jungle mereka sendiri. Dan menurut gua ya, ini jadi fair nggak fair sih. Fairnya ya yang lose condition bisa comeback. Yang nggak fairnya, ya kalau lu lagi menang, lu ngumpet di rumput dan ketahuan, ya buat apa gitu lu capek-capek menangin early game. Makin lebih mudah ini untuk comeback dan game satu momen jadi lebih gampang untuk didapatkan dengan Magic Sentry ini loh. Kenapa lebih gampang? Karena mereka pun mengungkapkan keberadaan unit yang tidak terlihat. Berarti yang di dalam rumput, Natalia yang nggak kelihatan itu bakal terdeteksi oleh Magic Sentry ini.
Selanjutnya ada Battlefield Adjustment untuk atribut di semua hero yang sekarang pertumbuhan physical dan magic defense-nya ditambahkan per level plus 0,5. Jadi semua hero punya plus 7 pada level maksimum di level 15 untuk physical dan magic defense. Untuk Kagura kali ini ada penyesuaian base damage magic defense karena Kagura kali ini disamakan oleh semua hero pada umumnya. Dari yang sebelumnya magic defense Kagura kan rapuh 10 doang jadi 15, namun base HP-nya dikurangi dari 2556 menjadi 2496. Selanjutnya ada equipment Glowing Wand yang kali ini ditingkatkan, yaitu adalah sebuah revamp skill yang akan membakar target selama 3 detik dan memberikan 1,5 maksimum HP sebagai magic damage setiap detik dan meningkatkan magic damage yang diterima oleh target sebanyak 2 sampai dengan 4 kali hingga 6 stack. Item Glowing Wand di revamp atau diperbaharui sehingga match-match di patch terbaru kali ini bisa lebih diperkaya dan diperluas. Sehingga kalau teman-teman ingat, mungkin hero-hero kayak Chang'e, kayak Lilia, kayak Harley mungkin bisa dijadikan sebuah opsional untuk mid laner, entah di ranked atau bahkan di competitive scene. Karena untuk Glowing Wand sendiri ini memberikan damage-nya tergantung dari maksimum HP sebagai magical damage di setiap detiknya dan stack-nya sampai dengan 6 stack. Jadi pasti damage yang diberikan lebih tinggi dan juga efeknya bisa lebih diperlama. Namun untuk item Athena Shield, ternyata kondisi pengaktifan Athena Shield-nya ketika keluar dari pertarungan selama 10 detik dikurangi hanya 5 detik saja. Namun buat teman-teman sedikit tips aja ya, kalau misalkan emang kalian punya Athena Shield dan kalian efeknya udah keluar, ungu-ungunya, bubble-nya udah muncul, itu cara mengaktifkannya kembali bukan kalian itu ngelakuin serangan, bukan, tapi kalian diem dulu selama 5 detik dan baru kalian join lagi ke dalam team fight. Jadi bukan berarti pas kalian gak kena serangan atau gak kena magical damage nanti Athena Shield-nya bakal aktif. No, banyak yang salah kaprah kalau sebenarnya Athena Shield ini bakal aktif secara otomatis, padahal dia itu aktif setelah kalian keluar dari sebuah pertarungan. Jadi kalian gak diserang, kalian gak menyerang, itu baru tuh dalam 5 detik Athena Shield aktif. Dan menurut gue ini OP sih jadinya, jadi kayak balik lagi ya. Dan menurut gue 7,5 detik sih baru mungkin fair dan balance. 5 detik kayak terlalu cepet deh. Selanjutnya ada Rapid Boots yang harga belinya kali ini dikurangi dari 850 menjadi 750. Peningkatan movement speednya yang sebelumnya 80 dikurangi jadi 70 juga. Dan pengurangan movement speed di sebuah pertarungan yang sebelumnya 40 menjadi 25. Kesimpulan dari Rapid Boots, walaupun dikurangin tapi efeknya juga berkurang. So mungkin untuk beberapa hero dengan penggunaan Rapid Boots masih oke, namun tidak bisa dibandingkan dengan patch yang lama untuk di patch yang sekarang. Ada beberapa adjustment untuk spell juga, seperti Sprint yang untuk peningkatan movement speednya sekarang tetap di 50%. Lalu untuk Ice Retribution, Flame Retribution, dan juga Bloody Retribution, kali ini durasinya dikurangi dari 5 detik sampai dengan 4 detik saja. Namun untuk Bloody Retribution, total damage dan lifesteal-nya tidak berubah, sehingga walaupun durasinya dikurangi dari segi Retribution, tapi total damage dan lifesteal-nya tetap ada di angka maksimal. Ada beberapa Battlefield adjustment lainnya seperti mengoptimalkan ulang pengalaman laning di early game, sehingga di early game kalian dapat memperoleh last hit lebih mudah saat menyerang minion. Poin yang kedua, mengurangi damage yang diberikan dari minion kepada hero sehingga hero dengan HP rendah dapat membersihkan minion sendirian dengan lebih mudah di late game. Poin ketiga, sekarang base memiliki base damage reduction yang lebih tinggi, sehingga ketika tidak terdapat minion di sekitar base, otomatis base-nya lebih kuat. Poin yang ketiga ini membuat kita jadi lebih sulit untuk di backdoor, sehingga mungkin nanti kita akan lebih jarang untuk melihat backdoor atau split push. Poin yang keempat menurut gua skip, tapi poin yang kelima menyesuaikan lane rekomendasi dari beberapa hero berdasarkan data statistik, misalkan Akai, Rom atau EXP lane menjadi Rom atau jungle. Dan itulah dia patch terbaru untuk di Mobile Legends Bang Bang pada tanggal 20 September 2022. Menurut gua sayang banget aja sih Beatrix di nerf, tapi sebenarnya di buff damage-nya. Terus ada beberapa hero yang mau tidak mau ya patch-nya nggak bakal berubah banyak. Dan match gold laner tidak akan muncul teman-teman, karena sepertinya Marksman akan lebih mendominasi di gold lane. Karena memang untuk sekarang gold laner itu lebih identik untuk para Marksman ketimbang para mage atau APC yang bisa digunakan seperti Harit yang kemarin udah di buff, atau mungkin Lunox yang single target burst. Dan menurut kalian dengan perubahan patch kali ini apa-apa aja sih yang bisa dibawakan lagi di dalam sebuah in-game? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Dan untuk video-video selanjutnya mungkin kita akan bedah lebih dalam lagi. Kalau misalkan udah mulai aku cari-cari, aku ulik-ulik di dalam in-game-nya apa-apa saja perubahan in-game yang sudah terjadi tadi. Dan buat sekarang kayaknya cukup untuk sampai di sini aja video-videonya. Menurut gua untuk kesimpulannya ya Cloud sama Beatrix tetap OP sih. Jadi nggak akan ada perubahan yang signifikan. Dan
Dan untuk lane-lane lain juga paling ada beberapa hero yang bakal di-input, kayak misalkan lapu-lapu di XP lane. Terus mid laner DPS mungkin udah mulai balik lagi. Tapi sangat disayangkan untuk gold lane, yang dimana itu merupakan pondasi dari sebuah tim. Ini sepertinya tidak akan ada perubahan yang begitu banyak. Jadi Beatrix dan juga Cloud bakal tetap jadi sebuah priority tier S untuk draft pick nanti. Kayaknya untuk di video kali ini di kelas KB sudah cukup sampai di sini. Aku KB mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.